Shalom, selamat malam. Kembali kita bertemu dalam acara belajar Alkitab interaktif online. Dan untuk kesekian kalinya malam hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh mempelajari sesuatu yang sangat penting yang semua kita perlu tahu. Dan malam hari ini kita tiba pada pelajaran tentang baptisan. Pendeta J.F. Manulang, seperti halnya malam-malam sebelumnya, akan memberikan penjelasan kepada kita semua tentang apa yang Alkitab katakan sehubungan dengan topik ini. Dan untuk itu, sebelum kita memulai akan acara ini, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, sama seperti malam-malam sebelumnya, kami sangat membutuhkan tuntunan Tuhan, baik bagi kami semua yang mendengarkan, baik bagi pendeta Jeff Manulang yang akan menyampaikan pekabaran, dan semua alat jaringan yang sedang kami gunakan pada saat ini. Tuhan bantu agar semuanya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bersamalah dengan kami malam hari ini dengan kuasa sorga, kami mohon doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, perlu kami sampaikan bahwa sepanjang pembahasan ini, saudara-saudara yang membutuhkan bahasa isyarat, di salah satu tayangan yang ada di sini, saudara boleh mengikutinya. Dan kami berharap pembahasan malam hari ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan bila mana saudara-saudara memiliki pertanyaan, saudara-saudara boleh mengirimkannya kepada kami, baik melalui room chat ini ataupun melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat di mana saudara-saudara berada. Dengan senang hati kami akan melayani saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara berikan. Malam hari ini tanpa membuang waktu, kami memberikan waktu yang indah ini kepada Pendeta Jeff Manulang untuk membahas topik tentang baptisan. Kami serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Jeff Manulang. Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya senang melihat wajah saudara-saudara, dan sebagian mungkin tidak terlihat di layar utama, tetapi saya yakin kita semua berada dalam keadaan sehat. Tuhan berkenan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk berkumpul kembali malam ini melalui fasilitas virtual atau Zoom ini. Ya. Apakah Anda pernah tahu? Inilah judul pertemuan kita, judul utamanya. Dan malam ini, apakah pernah Anda tahu tentang baptisan Kristiani? Ada 3 agama besar dunia atau di dunia ini yang disebut dengan agama semawi, agama surgawi, yaitu agama Ibrani, agama Kristiani, dan juga tentunya agama Islam. Dan ketiga agama ini menganggap Abraham ya sebagai contoh, sebagai teladan dalam hidup beriman mereka. Tentang Abraham yang disebut sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman, dicatat dalam Kejadian 15 ayat 6 sebagai berikut. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi mengapa Abraham ini disebut bapak orang percaya? Karena memanglah dia dicatat di dalam Kejadian 15 ayat 6, percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Oleh karena percayanya, oleh karena imannya, oleh karena keyakinannya kepada Tuhan, maka Tuhan mencatat dia, menghitung dia sebagai orang benar. Kepadanya diperhitungkan kepercayaannya itu sebagai kebenaran. Di dalam bahasa aslinya, Perjanjian Lama, ya, bahasa Perjanjian Lama ini kita tahu mirip seperti bahasa Arab. Bacanya dari kanan ke kiri ya.
Ini ada aksara Ibraninya, kemudian baris keduanya ada transliterasi atau alih aksara, dan di bawahnya ini ada terjemahan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita baca di sini, wehemin bihwe wesabela wasabeha lo sedakah. Nah, kata percaya ya di dalam bahasa Ibrani itu lengket dengan third person singular ya, dan asal kata wehemin ini sebenarnya dari kata aman. Jadi kalau kita mau disebut dibenarkan atau dihitung oleh Tuhan sebagai orang benar, maka kita harus percaya. Dalam bahasa Alkitabnya lah aman. Jadi kalau kita mau aman, kita perlu beriman. Ya, apa saja yang dikatakan Tuhan, aminkan. Jadi memang kata aman di sini artinya setia, ya, percaya, menaruh iman kepada, dapat diandalkan, dan juga mendapat dukungan. Dan dari kata iman inilah, ya, ada kata bentukan, dua lagi kata bentukan yang biasa kita dengarkan, yaitu emunah, yang artinya steadiness, dapat diandalkan, reliability, andal ya, jujur, setia kepada tugas. Dan dari aman itu tadi ada emunah, tapi kemudian ada juga amen. Jadi kalau seseorang berkata amen atau amin, itu artinya dia beriman, dia percaya, surely, amen. Ya, jadi memang orang-orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, beriman seperti Abraham, maka dia akan mengamenkan kata-kata Tuhan, oleh karena dia menerima kebenaran Tuhan di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh. Dan kata yang berikut ialah Tuhan memperhitungkan. Kata memperhitungkan itu dari kata hasab, ya, yang artinya dihitung atau dikalkulasi, ya, dinilai, dianggap, dan disimpan, ya, ini accounted sebagai kebenaran. Jadi memang iman itulah yang mendorong Abraham untuk menerima perintah Tuhan. Tanpa iman dia tidak mau mengikuti perjanjian Tuhan. Oleh karena dia beriman, maka dia mengaminkan kata-kata Tuhan, dan oleh karena dia mengaminkan kata-kata Tuhan, maka amanlah kehidupannya di hadapan Tuhan. Sebagai bukti bahwa Abraham itu menerima kata-kata Tuhan, maka Tuhan berkata di dalam Kejadian 17 ayat 10 dan 11, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi sunat itu merupakan simbol atau tanda yang kelihatan, tanda yang bisa terlihat secara konkret bahwa dia menerima Tuhan sebagai kebenarannya. Dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan menganggap dia orang benar, dan sebagai tanda yang terlihat ialah dia menyerahkan dirinya dan seluruh keluarganya untuk disunat. Anak-anaknya nanti berikutnya disunat pada hari ke-8. Sebenarnya sunat itu kalau terlepas dari iman, artinya seseorang yang disunat tapi bukan oleh karena percaya kepada Tuhan, itu tidak artinya. Karena apa? Karena nanti berikutnya banyak orang-orang Israel keturunan Yakub yang secara fisik disunat tetapi tidak beriman, maka mereka juga sebenarnya bukanlah umat Tuhan. Jadi sunat itu adalah tanda yang terlihat, yang konkret. Oleh karena dia beriman, dia tidak menolak untuk disunat. Tetapi bukan oleh karena disunat, makanya dia beriman. Oleh karena berimanlah, maka dia disunat. Jadi itulah yang menjadi tanda yang terlihat. Namun, saudaraku, dengan berjalannya waktu dan berubahnya harapan Tuhan dari umat-umatnya, oleh karena sunat itu dianggap sudah bahan yang sudah lusuh atau tidak bermakna lagi, maka Tuhan di dalam tuntunannya mengubah sunat itu dengan cara yang lain, yang juga bisa terlihat, yaitu yang terdapat dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12. Apa kata Paulus kepada jemaat di Kolose?
dan tentunya juga kepada umat Kristiani, dalam Dia kamu telah disunat. Siapa maksudnya kamu? Yaitu orang-orang percaya kepada Tuhan, sama seperti Abraham. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia dianggap keturunan Abraham oleh karena beriman. Di dalam Dia kamu telah disunat. Tetapi bukan lagi disunat dengan seperti Abraham tadi itu, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Apa itu sunat Kristus itu? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi sunat rohani, sunat batin, bukan sunat secara fisik. Dan di ayat 12 dikatakan apa itu sunat rohani itu atau penanggalan tubuh yang berdosa itu? Karena dengan Dia kamu dikuburkan. Dikuburkan dengan cara bagaimana? Dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu. Itu dia. Jadi baptisan itu sangat erat kaitannya dengan kepercayaan. Sama seperti sunat fisik pada zaman Abraham, oleh karena percaya, oleh karena aman, diaminkannya kata-kata Tuhan, maka dia pun dianggap benar di hadapan Tuhan. Jadi baptisan itu di dalam Kristus dibangkitkan oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Tuhan, bukan kerja manusia yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dengan kata lain, di zaman Abraham, sebagai pernyataan imannya kepada Tuhan yang membuat Tuhan membenarkan dia memberikan dirinya bersama keluarganya disunat. Dan di dalam perjanjian baru, oleh karena orang percaya itu menyatakan imannya kepada Tuhan, maka mereka memberikan dirinya dibaptis. Karena baptisan itu adalah bentuk baru dari sunat, yang bukan lagi sunat fisik, tetapi penanggalan akan tubuh dosa, di mana orang yang dibaptis itu artinya dikuburkan di dalam baptisan bersama dengan Kristus, tapi kemudian dibangkitkan, ya, dan dibenarkan oleh karena imannya, dan hidupnya menjadi hidup baru. Sekarang pertanyaan kita ialah, ada berapa itu baptisan? Ya, dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, bagaimana penulisan sama juga kepada jemaat Kolose, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi sebagai orang-orang percaya, seperti Abraham yang percaya kepada Tuhan, Abraham itu menjaga kesatuan di dalam rohnya dengan semua keluarganya. Dan keluarganya itulah keturunan orang-orang beriman. Demikian juga orang-orang Kristen menjaga kesatuan roh sebagai umat percaya dalam Tuhan yang menyatakan imannya. Kesatuan oleh roh melalui ikatan damai sejahtera. Bagaimana itu dinyatakan? Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Sebagaimana Abraham dipanggil dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan sebagai orang percaya, orang-orang Kristen juga telah dipanggil kepada satu pengharapan, yaitu hidup kekal yang terkandung dalam panggilanmu. Bagaimana itu dinyatakan? Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi pada zaman Abraham hanya ada satu tanda yang menandakan bahwa dia menerima perjanjian Tuhan sebagai orang yang dibenarkan, yaitu dengan sunat. Dan tentunya bukan hanya sunat dalam arti hanya sunat tok, tentu hidupnya juga, ya, kelakuannya, tabiatnya, kata-katanya. Demikian juga ini sebagai bukti bahwa mereka telah menerima panggilan itu dalam satu roh, satu tubuh, satu pengharapan, maka juga panggilan ini diterima dengan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi baptisan yang mana ini yang dimaksud dengan satu baptisan itu? Baptisan yang mana? Kita menjawab, datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Jadi satu baptisan itu ialah baptisan yang diteladankan, yang dicontohkan, yang dilaksanakan oleh Yesus sebagai model. Dia datang ke Sungai Yordan. Kenapa ke Sungai Yordan? Karena Yordan itu adalah tempat banyak airnya. Ada juga tempat lain seperti di Ainon karena di situ juga banyak air. Tapi idenya adalah sungai di mana banyak air. Datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Berarti cara pembaptisan Yesus itu yang menjadi contoh atau teladan itu adalah dimasukkan ke dalam air. Sebagaimana kata baptis dalam bahasa aslinya, baptizo artinya mencelupkan, membenamkan. Jadi Yesus datang ke Sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes artinya dibenamkan ke dalam air.
Sesudah dibenamkan, maka keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengan perkataan lain, orang yang mengikuti teladan Yesus untuk dibaptis, dibenamkan, diselamkan ke dalam air, maka dia juga akan diterima sebagai anak Tuhan. Dan Tuhan mengumumkan sama seperti kepada Yesus, engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Oleh karena Abraham percaya kepada Tuhan, dia dibenarkan. Dan sebagai tanda bahwa dia percaya kepada Tuhan, dia menyerahkan dirinya untuk disunat. Demikian juga orang-orang pada zaman perjanjian baru, oleh karena menerima panggilan pengharapan itu, satu Tuhan, satu iman, satu roh, satu baptisan, maka dia dibaptis. Dan pada waktu dia dibaptis, maka sebagaimana diumumkan kepada Abraham, engkaulah umatku, keluargamu adalah umatku. Demikian juga orang-orang Kristen yang telah menerima baptisan seperti Tuhan Yesus, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Di dalam Yohanes 1:12, kepada setiap orang yang percaya kepadanya, diberinya hak, diberinya kuasa, diberinya kesempatan, diberinya wewenang menjadi anak-anak Allah. 1 Yohanes 3:1, Yohanes juga menuliskan, lihatlah betapa besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Jadi, saudaraku, Tuhan telah menjadikan kita, dan kita menjadi anaknya. Namun itu adalah kejadian secara fisik. Tetapi pada saat kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, dan sebagai bukti kepercayaan itu kita menyerahkan diri kita untuk dibaptis, itu adalah pilihan kita. Kelahiran pertama di luar wewenang kita, kelahiran kedua adalah pilihan kita, maka kita secara rohani diterima menjadi anaknya. Pertanyaan yang berikut ialah, mengapa perlu atau harus dibaptis? Bukankah cukup hanya mengakui Yesus, mengakui Tuhan, tetapi nggak usah repot-repot dibaptis? Matius 3:15. Lalu Yesus menjawab katanya ini kepada Yohanes ya. Kenapa kepada Yohanes? Karena pada waktu Yesus datang untuk dibaptis, Yohanes berkata, engkau datang kepadaku untuk dibaptis, akulah yang harusnya datang kepadamu untuk dibaptis. Tetapi Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya dan membaptiskannya. Jadi alasan pertama, mengapa perlu dibaptis atau mengapa harus dibaptis? Karena baptisan itu menggenapkan kehendak Allah. Dengan perkataan lain, kalau kita menyatakan diri percaya kepada Tuhan, sama seperti Abraham sebagai umat percaya. Tetapi kita berkata, oke, saya umat percaya seperti Abraham, tapi saya tidak mau dibaptis. Atau seperti Abraham misalnya, ya Tuhan, aku percaya kepada perjanjian-Mu, tetapi sorry, aku tidak mau disunat. Berarti kita tidak sinkron dengan pengakuan itu. Jadi kalau Tuhan Yesus telah memberikan contoh teladan untuk dibaptis, walaupun dia orang yang benar, yang suci, yang penuh Roh Kudus, tetapi dia mau dibaptis. Sebagai contoh, sebagai teladan, karena baptisan itu menggenapkan seluruh kehendak Allah. Menggenapkan kehendak Allah. Jadi saudaraku, saudara yang percaya kepada Tuhan, saya yang percaya kepada Tuhan, mari kita nyatakan dengan kegenapannya, yaitu memberikan diri kita dibaptis. Yohanes 3:5, pada waktu Nikodemus bertemu dengan Yesus pada malam hari, maka Nikodemus itu bertanya, guru yang baik, katanya, apakah yang harus kulakukan supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga? Aku tahu engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan, karena tidak mungkin engkau melakukan mujizat sedemikian rupa. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali, anoten, dilahirkan dari atas.
Jadi pertanyaan Nikodemus itu sebenarnya belum pertanyaan yang benar-benar tuntas dari isi hatinya, dia masih segan-segan. Tetapi Yesus mengetahui isi hatinya, langsung langsung Yesus menjawab, Nikodemus, kalau kau masuk surga, kalau kau mau masuk kerajaan Allah, kau harus dilahirkan dari atas. Kau harus dilahirkan kembali. Apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali atau lahir dari atas? Dia menjelaskan pada ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara lihat di sini, yang berwarna merah itu adalah paralel ya. Dilahirkan kembali itu paralel dengan dilahirkan dari air dan roh. Melihat kerajaan Allah itu paralel dengan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, kalau kepada Nikodemus, seorang guru agama yang tersohor, Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali, engkau harus dilahirkan dari air dan roh, dengan istilah lain, engkau harus dibaptis di dalam air, atau dibenamkan ke dalam air, maka engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, pada ayat 5 ini kalau kita perhatikan, di sini ada kata sambung dan ya. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Kata dan ya di sini, kai dalam bahasa Yunani-nya sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai berikut. Jika seorang tidak dilahirkan dari air, yaitu roh. Artinya, hanya orang yang dilahirkan dari air sebagai lambang Roh Kudus yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi air itu sebenarnya hanya simbol dari Roh Kudus. Tetapi simbol itu perlu sebagaimana sunat itu adalah simbol. Kalau sekiranya Abraham menolak untuk disunat, atau kalau kita menolak dibaptis dalam air, maka simbol itu tidak tergenapi, yaitu simbol Roh Kudus. Sebagai contoh, tentu saudara mengetahui cerita mengenai Simpson. Simpson itu seorang yang kuat, yang gagah perkasa, rambutnya panjang. Tapi dia bukan Simpson Betawi ya. Kalau Simpson Betawi itu gak benar-benaran. Itu hanya film rekaan. Tidak benar-benar terjadi. Tapi kalau Simpson di dalam kitab Hakim-Hakim, dia sebelum lahir, bahkan sebelum dinubuatkan, dilahirkan, dia dikatakan akan penuh Roh Kudus, rambutnya tidak akan pernah dicukur seumur hidupnya. Itu sebagai tanda bahwa dia adalah nazir Tuhan. Di dalam cerita Simpson dan Delila, Delila dibujuk oleh para pemimpin orang-orang Filistin supaya mencari tahu apa rahasia kekuatan Simpson. Dia merengek-rengek, menangis-nangis. Ya, akhirnya Simpson pun tidak tahan. Dia menyampaikan isi hatinya yang paling dalam. Dia katakan, Delila, Dek, aku benar-benar sayang sama kamu. Sekarang ku beritahu rahasianya katanya. Oh iya bang katanya. Aku sebenarnya ini adalah nazir Tuhan. Dari sejak aku lahir itu rambutku tidak pernah dicukur, tidak pernah digunting. Kalau rambutku ini digunting atau dicukur, maka hilanglah kekuatanku. Dan benarlah, si Delila ini meninabobokan Simpson di pangkuannya. Kemudian dia memanggil tua-tua orang Filistin, dibawalah gunting atau alat cukur, dicukurlah habis. Kemudian Delila berteriak, Simpson, Simpson, orang Filistin datang menangkap kau. Dia bangun, dia kira seperti biasa-biasa dia akan bisa melepaskan diri. Tak tahu kekuatannya sudah hilang. Dia lemah seperti manusia biasa. Sekarang pertanyaan kita ialah, apakah rambut itu yang menjadi kekuatan dia? Tidak. Rambut itu hanya sebagai tanda, sebagai simbol bahwa Roh Tuhan ada padanya. Tetapi kalau simbolnya dirusak, maka maknanya juga hilang. Sama seperti bendera negara kita, merah putih. Kalau kita ganti bukan lagi merah putih tapi merah coklat atau merah yang lain, maka maknanya hilang karena merah itu lambang gagah berani dan suci. Demikian juga baptisan dalam air, itulah simbol Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus bukan hanya disimbolkan dengan air ya. Roh Kudus juga bisa simbol dengan api, dengan angin, ya, dengan minyak dan lain sebagainya. Tetapi itu simbol yang dibuat oleh Tuhan. Dan Tuhan berwenang membuat simbol. Kalau simbol ini kita tolak, saya tidak mau dibaptis dalam air, saya tidak mau dibenamkan dalam air, maka sebenarnya kita menolak untuk tunduk kepada wewenang Tuhan. Jadi saudaraku, dibaptis di dalam air atau ke dalam air adalah merupakan syarat yang memenuhi simbol
bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kita menyerahkan diri kita dibaptis, dan Tuhan pun melihat iman kita itu, dan kepada kita dikaruniakan hidup yang kekal atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa syarat untuk dibaptis? Apakah semua orang bisa dibaptis? Apakah bayi boleh dibaptis? Atau perlukah bayi itu dibaptis? Markus 16 ayat 16, Yesus menegaskan sebelum dia naik ke surga, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara, lihat di sini ya. Ada di sini kembali kata dan ya. Ini kata lainnya kai. Kalau kita terjemahkan secara dinamis, siapa yang percaya sehingga dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dan tentunya karena tidak percaya tidak mau dibaptis, akan dihukum. Jadi kita lihat di sini bahwa orang yang percaya itu tidak akan menolak dibaptis. Karena siapa yang percaya sehingga dibaptis. Jadi kalau dia percaya tapi menolak dibaptis, atau dia dibaptis tapi bukan oleh karena percaya, tidak akan selamat. Tetapi siapa yang percaya sehingga dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya sehingga tidak mau dibaptis akan dihukum. Saudara-saudaraku, di sini kita lihat di dalam bahasa aslinya, kata percaya itu adalah dari kata pisteos ya. Hop pisteusas kai baptisteis sotesetai hode apestesas kata kritesetai. Yang artinya sama dengan bahasa Indonesia ini, yaitu dia yang percaya, dia yang beriman, sehingga menyerahkan diri dibaptis, maka dia akan diselamatkan. Ya, ini kata dari kata soterio. Dari kata inilah soterio, selamat. Tetapi ya, kalau dia apistesas tidak beriman, maka dia itu akan dihukum atau akan dihakimi. Jadi saudara-saudaraku, mengapa kita perlu dibaptis? Karena memang juga supaya kita dapat diselamatkan. Atau sebagai bukti bahwa kita mau menerima keselamatan. Dan ini juga syarat untuk dibaptiskan. Kalau dia tidak percaya, tapi dibaptis, nggak ada gunanya. Kok bisa ada orang yang tidak percaya dibaptis? Ya, bisa aja mungkin. Mungkin dia jatuh cinta kepada seorang perempuan atau kepada seorang laki-laki. Calon suami atau istrinya berkata, kalau kau mau menikah dengan saya, kau harus dibaptis. Ya, dibaptis, tapi bukan oleh karena percaya, tapi mau menikah. Itu nggak selamat. Atau dia percaya, saya percaya, benar-benar percaya. Tapi repot jangan dibaptis Masa mandi masuk-masukin ke dalam air, repot banget sih katanya. Itu juga tidak akan diselamatkan. Karena apa? Karena kepercayaan ini tidak akan mengenal kerepotan. Karena Abraham percaya, dia memberikan dirinya disunat. Tapi banyak orang disunat bukan oleh karena percaya, bukanlah sebagai tanda perjanjian dengan Tuhan. Kisah 2:38. Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi syarat kedua untuk dibaptis bukan hanya percaya, tetapi juga harus bertobat. Bertobat itu artinya meninggalkan segala dosa-dosanya, kesalahannya, pelanggarannya. Ada dua kata yang mirip ya di dalam bahasa Yunani untuk bertobat ini. Satu metanoia, satu metamelomai, yang artinya menyesal, bertobat. Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali, dia menyesal dan bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Tetapi Yudas menjual Yesus 30 keping perak, dia juga menyesal dengan sedih, bahkan dia lemparkan uang itu. Tetapi dia bukan metanoia, tapi dia metamelomai, hanya sedih oleh karena akibat dari perbuatannya. Tetapi orang yang mau dibaptis, dia percaya kepada Tuhan dan dia bertobat, stop melakukan semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan memberi diri untuk dibaptis, maka dosanya diampuni dan dia menerima Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Karena tadilah air itu adalah lambang Roh Kudus. Dibaptiskan di dalam air, dilahirkan dari air, yaitu Roh Kudus. Karena apa?
Karena memang air itu hanya medium sebagai simbol yang kegenapannya adalah Roh Kudus. Jadi sangat penting buat kita mengikuti simbol itu. Oleh karena kalau simbol diikuti, maknanya pun terpelihara. Tetapi kalau simbolnya dirusak, sama seperti rambut Simpson dipotong dan dibuang, maka hilanglah kekuatannya. Kalau airnya ditolak, ya udahlah katanya, nggak usah diselamkan, nggak usah dicelupkan, disiram aja atau dipercik-percik, tidak memenuhi lambang yang benar, maka maknanya juga tidak apa, tidak mengena. Ayat 20 syarat yang berikut untuk dibaptis ialah Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka. Tetapi ayat sebelumnya, jadikan mereka muridku. Ya, kemudian ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dosa-dosanya ditinggalkan, artinya mati, dikubur. Kemudian bangkit, oleh karena sudah diajari sebelumnya, maka dia juga akan melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji, bagi orang-orang yang mengajar ini, akan disertai sampai pada kesudahan zaman. Jadi, baptisan itu rupanya punya makna yang sangat penting, sangat dalam. Apa makna baptisan? Yang dibaptiskan dalam air. Sama seperti Abraham tadi itu, oleh karena dia percaya kepada Tuhan, maka hal itu diperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Oleh karena kita sekarang percaya kepada Kristus, kita dibaptis, maka kita dinyatakan dibenarkan oleh iman melalui baptisan. Apa maknanya? Roma 6 ayat 3 dan 4, Paulus katakan kepada jemaat Roma, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Loh, tadi kan dibaptis dalam air. Iya, iya. Karena tadi Kristus pun sudah dibaptis di dalam air oleh Yohanes sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai pembuka, sebagai ikutan, supaya semua pengikutnya juga mengikuti hal yang sama. Makanya dikatakan dibaptis di dalam Kristus. Dan orang yang mengikuti baptisan Kristus itu, dibaptis dalam Kristus, artinya secara makna rohani, dibaptis dalam kematiannya. Mati dalam apa? Bertobat. Dia stop, tidak lagi hidup di dalam dosa-dosanya. Tetapi bukan hanya mati. Ya, ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan itu punya dua makna. Mati dan dikuburkan, artinya stop berbuat segala dosa, pelanggaran. Kemudian tidak hanya mati dan dikuburkan, bangkit, artinya mempunyai hidup yang baru. Dengan kata lain, kalau sebelum dibaptis, dia sering berbohong, nyontek, menipu, atau pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan yang lain, atau menyembah berhala, punya kekuatan-kekuatan gaib. Stop. Karena telah dibaptis dalam Kristus dalam kematiannya. Stop, mati sudah. Dikubur. Tapi kemudian apa? Dibangkitkan dan mempunyai hidup baru. Tadinya penipu, sekarang menjadi orang yang jujur. Tadinya malas, sekarang rajin bekerja. Tadinya mau membunuh orang, sekarang menyayangi atau menghargai nyawa orang. Tadinya menyembah berhala, sekarang menyembah Tuhan. Ada perubahan. Berbalik, bertobat 180 derajat kepada kehidupan yang baru. Roma 6 ayat 5 Paulus katakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi di sini konsep yang dijelaskan oleh Paulus, dengan menyatunya kita dalam kematiannya, maka kita juga menyatu dengan kebangkitannya. Tetapi kalau kita tidak mau menyatu dengan kematiannya, kita tidak bisa menyatu dengan kebangkitannya. Dengan kata lain, kalau kita tidak mau menerima simbol kematian itu melalui baptisan itu, maka kita juga tidak akan mengalami pembaruan hidup yang dimaknai dengan kebangkitan melalui baptisan. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dengan perkataan lain, saudara-saudaraku, orang-orang yang telah dibaptis dalam baptisan Kristus, yang sudah mati dengan kematian Kristus, kemudian dikuburkan dengan
penguburan Kristus secara rohaninya dan dibangkitkan dalam hidup baru, maka kita dipersatukan semua. Tidak lagi mengenal kebangsaan, tidak lagi mengenal sukuisme, tetapi kita semua menjadi keluarga umat percaya di dalam Tuhan. Baik orang Yahudi yang mewakili orang-orang beragama, maupun orang Yunani yang tadinya tidak beragama. Baik budak yang oleh karena status sosialnya mungkin lebih rendah, baik orang merdeka yang status sosialnya lebih tinggi. Entah apapun latar belakang kita semua, dari kebangsaan, dari status sosial, atau kekayaan, semua sekarang menjadi satu tubuh, menjadi satu roh di dalam Kristus. Dan kita mendapat berkat yang sama, yaitu kita mati terhadap dosa. Dan kita hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, apa yang dimaksud dengan mati terhadap dosa? Kalau saudara pernah melihat orang yang sudah mati, dan kita yakin saudara-saudara pasti pernah melihat orang mati. Orang mati itu tidak tahu apa-apa. Dikasih dekat makanan pun dia tidak akan selera dengan makanan itu. Waktu hidupnya mungkin dia sangat senang makan, katakanlah batagor. Dibawa kepadanya batagor yang paling enak, yang paling top. Dia nggak selera, karena memang sudah mati. Yang tadinya mungkin dia sangat suka makan durian. Durian ucok Medan. Waktu hidupnya mungkin dia makan 1 atau 2 durian. Kalau sudah mati, dibawa 1 truk pun tak disentuh karena sudah mati. Demikian juga orang-orang yang sudah mati terhadap dosa. Yang tadinya suka mencopet, karena sudah mati, stop, tidak mencopet lagi. Yang tadinya suka berbohong, tidak berbohong lagi. Yang tadinya suka menipu, nggak menipu lagi. Yang tadinya tidak mau menguruskan sahabat, sekarang menguruskan sahabat. Karena apa? Karena memang sudah mati terhadap dosa, tapi kemudian dia bangkit kepada hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus. Galatia 3:27 Paulus katakan dalam suratnya, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Apa artinya mengenakan Kristus? Di dalam Efesus 4 ayat 24 dan Kolose 3:10, mengenakan Kristus artinya mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Makanya orang-orang Kristen itu disebut orang-orang kudus, santo dan santa. Siapakah para santo dan santa? Ialah orang-orang yang telah mengenakan Kristus, telah mengenakan manusia baru. Bagaimana mereka bisa mengenakan Kristus? Karena mereka beriman, sama seperti Abraham, dan sebagai tanda lencana iman itu, mereka menyerahkan dirinya disunat. Dan buat orang-orang yang sekarang, sebagai tanda bahwa kita beriman, kita menyerahkan diri menerima baptisan Kristus. Baptisan diselamkan ke dalam air. Yang artinya mati seperti Kristus, dikuburkan seperti Kristus, tetapi kemudian sebagaimana Kristus bangkit, maka kita pun dibangkitkan. Sebagaimana Kristus sudah bangkit, dia tidak lagi dibatasi oleh kemanusiaannya. Demikian juga kita, setelah bangkit di dalam Kristus, bersama dengan Kristus, maka kita juga tidak dibatasi lagi dengan kelemahan-kelemahan dosa kita. Karena dosa kita telah dimatikan secara rohani di dalam baptisan itu. Dan kita bangkit dengan kehidupan baru, mengenakan manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan. Inilah saudara-saudaraku yang luar biasa. Saudara-saudara, banyak orang yang belajar berbagai ilmu untuk meningkatkan kemampuan dirinya menjadi orang yang ramah, yang sopan, yang berkenan kepada orang lain. Segala macam trik-trik psikologis, banyak buku dibaca. Tetapi satu saat itu manusia lama itu bisa bangkit atau keluar. Karena apa? Karena trik-trik psikologis itu adalah cara-cara duniawi, cara-cara humanisme untuk menekan hal-hal yang kelihatannya jelek atau yang ada jelek. Tetapi kuasanya nggak ada. Tetapi dengan menerima baptisan di dalam Kristus, maka semua dosa-dosa kita diampuni, maka kuasa Tuhan akan menolong kita untuk mati terhadap kejahatan. Kita dikuburkan sama seperti Kristus, tapi kemudian kita dibangkitkan, mengenakan manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan. Tanpa diatur-atur pun, kita akan ramah, kita akan sopan, kita akan berbudi yang baik, yang diperkenan oleh sama manusia dan juga oleh Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena karya Roh Kudus mengubahkan kita di luar kemampuan kita. Saudaraku, sebagai bagian
yang berikutnya, kalau begitu kapan kita memberikan diri dibaptis? Apakah menjelang mati atau sesudah pensiun atau kapan? Di dalam Kisah 8 ayat 36-37 diceritakan Filipus dengan seorang pembesar dari Ratu Sri Kandake yang disebut dengan Sida-Sida. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu atau pembesar itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Kenapa mereka berkata demikian? Ternyata sebelumnya Roh Kudus menuntun Filipus bertemu dengan Sida-Sida itu yang sedang naik kereta. Dan Sida-Sida itu sedang membaca dari gulungan kitab Nabi Yesaya. Maka Filipus bertanya kepada Sida-Sida itu atau pembesar Ratu Sri Kandake itu, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Pembesar itu berkata, "Bagaimana mungkin aku mengerti kalau tidak ada yang menerangkan?" Maka bertitik tolak dari kitab Nabi Yesaya itu, maka Filipus menerangkan tentang Yesus yang disebutkan dalam kitab Nabi Yesaya seperti domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Kemudian ditanya dia, tentang siapakah yang dibicarakan? Sesudah itu diterangkanlah bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias yang dijanjikan. Dialah Raja Penyelamat yang menjadi teladan kita dalam kerohanian, termasuk baptisan. Pada waktu mereka naik kereta dan melewati satu tempat yang ada airnya, maka pembesar Ratu Sri Kandake ini bertanya kepada Filipus, "Lihat, di situ ada air. Apa halangannya jika aku dibaptis?" "Sok atuh ka dieu heula. Sakedeng, sekarang aja dibaptis," katanya. Karena dia percaya. Maka Filipus menjawab, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawab Sida-Sida itu, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, Raja yang dijanjikan, Mesias." Saudara-saudaraku, oleh karena pembesar Ratu Sri Kandake ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Kristus itu telah memberikan contoh teladan melalui baptisan di Sungai Yordan yang dibaptis oleh Yohanes, maka Filipus pun bersama-sama dengan pembesar ini turun ke dalam air, maka Filipus membaptiskannya. Dan sesudah dibaptis, maka Roh Kudus mengangkat Filipus ke tempat lain, maka pulanglah pembesar itu dengan sukacita. Saudara-saudaraku, tidak menunggu lama-lama, tidak menunggu berbulan-bulan. Kenapa? Karena pembesar ini sebenarnya sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Hanya tinggal selangkah lagi. Saudara-saudaraku, malam ini mungkin di antara kita banyak yang sudah mengerti firman Tuhan selama ini. Tinggal selangkah lagi. Apalagi halangannya Anda untuk dibaptis? Pada malam hari ini, saya mengimbau saudara. Pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mari katakan di dalam hatimu, "Tuhan, sebagaimana pembesar Ratu Sri Kandake itu, aku pun sudah mengerti bahwa Engkaulah Mesias Juru Selamat dunia dan pribadiku. Aku pun siap dibaptis. Aku tidak menunggu berlama-lama. Sekaranglah saatnya ya Tuhan, terimalah aku." Contoh yang lain juga, ini mengenai Paulus. Paulus itu namanya tadinya Saulus. Dia berangkat dari Yerusalem menuju Damaskus. Dan dia membawa surat dari pembesar untuk menangkapin orang-orang yang mengikut jalan Tuhan atau orang-orang Kristen. Kenapa ditangkap? Karena dianggap mereka itu sekte yang telah menunggang balikan dunia. Maka Paulus atau Saulus ini membawa surat dan menangkapi orang-orang supaya dipenjarakan, kalau perlu dibunuh. Pada waktu dia dalam perjalanan menuju Damaskus, tiba-tiba satu cahaya kilat yang terang benderang menimpa Saulus dan akhirnya dia tidak bisa lagi melihat. Kemudian Tuhan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dia menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya." Orang-orang yang menganiaya pengikut jalan Tuhan, orang-orang yang menganiaya pengikut Kristus atau Yesus, sama dengan menganiaya Yesus. Makanya Yesus mengintervensi dan Yesus menangkap dia supaya dia juga percaya seperti orang-orang yang dianiaya, bahkan seperti yang dibunuhnya itu. Pada waktu dia dibawa kepada seorang bernama Ananias, tadinya Ananias takut, tetapi kemudian karena diyakinkan bahwa Saulus ini akan menjadi hamba Tuhan juga, maka Ananias mau mendoakan Saulus. Pada waktu didoakan, maka seketika itu juga seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Dan ia bangun, lalu dibaptis. Pada waktu dia percaya kepada Yesus Kristus,
Sang Mesias yang adalah juru selamat. Dan dia tahu bahwa yang menganiaya para pengikutnya berarti menganiaya Sang Mesias itu. Dan dia diyakinkan bahwa itu tidak bagus. Maka dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Maka ia bangun lalu dibaptis. Saudara-saudaraku, malam ini, kalau saudara percaya kepada Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, yang diutus oleh Tuhan sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai juru selamat, saatnya malam ini saudara mengambil keputusan untuk dibaptis. Contoh yang berikut, sudah Paulus menjadi penginjil, dan mereka tiba di Filipi. Suatu saat mereka dilempari dengan batu dan dijebloskan ke dalam penjara. Maka pada waktu mereka di penjara, terjadi gempa bumi. Goncang ya, semua dinding-dinding terbuka dan rantai mereka pun yang tadinya mereka dirantai, lepas semuanya. Dan kepala penjara itu jadi takut, karena kalau tahanan itu sudah kabur, maka dia harus dibunuh. Tetapi kemudian Paulus berkata, jangan celakakan dirimu, karena kepala penjara ini membunuh dirinya. Tadinya mau membunuh karena dianggapnya tahanan itu sudah pada kabur. Dia berkata, jangan celakakan dirimu. Kemudian kami semua ada di sini. Pada waktu kepala penjara itu melihat mereka semua di situ tidak melarikan diri, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Maka inilah jawaban Paulus. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Malam ini juga, saudaraku, kalau saudara-saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah contoh teladan kita dalam baptisan. Malam ini juga, apa yang harus saudara perbuat supaya selamat? Sama seperti kepada kepala penjara ini. Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekaranglah waktunya mengambil keputusan saudara dan juga seisi rumah saudara. Contoh yang berikut, kisah 16, kita lanjutkan tadi itu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Malam itu juga pada waktu mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima keselamatannya, maka malam itu juga, seketika itu juga, oleh karena sudah percaya kepada Kristus sebagai jalan keselamatan, mereka memberikan diri mereka dibaptis. Sebagai kesimpulan, saudaraku, saudara-saudara yang masih bergumul, yang mungkin sudah berkali-kali belajar Alkitab, bahkan juga mengikuti KKR atau KPA, kelompok kecil pendalam Alkitab, apa yang harus kita lakukan pada malam hari ini? Inilah kata-kata Ananias kepada Paulus, karena waktu itu dia masih ragu. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Karena barang siapa yang berseru kepada Tuhan, nama Tuhan, oleh karena iman dan dibaptis, akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya sehingga menolak dibaptis, maka akan dihukum. Saudaraku, semoga dengan pembahasan firman Tuhan di malam hari ini, saudara mengambil keputusan untuk dibaptis. Dan sahabat ini, pada hari Sabtu mendatang, akan ada baptisan. Mari, serahkan dirimu untuk menerima baptisan. Jangan tunggu lagi sampai lama-lama. Karena sesungguhnya hari ini adalah hari perkenanan itu. Sesungguhnya hari inilah hari keselamatan itu. Jangan engkau masih ragu. Berilah dirimu dibaptis supaya engkau diselamatkan. Inilah doa dan pengharapan kita. Amin. Satu pekabaran yang sangat indah. Mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu untuk dibaptiskan. Jika saudara-saudara yang belum pernah dibaptiskan atau yang ingin memperbarui akan kehidupan rohani saudara, inilah waktunya. Jangan ragu, nyatakanlah itu melalui baptisan. Terima kasih Pendeta Jeff Manulang. Dan sebelum kita mengakhiri akan acara ini, seperti biasanya, bila mana ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan,
kami akan berusaha untuk menjawabnya. Dan malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk dan hamba Tuhan Pendeta Jeff Manulang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Kami berikan kesempatan kepada Pendeta Manulang untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada panitia. Silakan, Baik. Pendeta Manulang. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan pada malam hari ini yang masuk. Yang pertama dari saudara Heri Ruskandi. Bagaimana pengertian kita dengan Yoel 2:28 dan Kisah 2:17? Terima kasih. Kita baca dalam Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi kalau kita bandingkan dengan Kisah 2:17, kita baca di sini, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini sebenarnya adalah kutipan yang dikotbahkan oleh Petrus pada hari Pentakosta. Jadi kalau dari kutipan aslinya, kemudian daripada itu, maksudnya berikutnya, waktu berikutnya. Tapi Petrus waktu mengkhotbahkannya pada hari-hari terakhir. Jadi makna daripada itu artinya hari-hari terakhir. Kapankah hari-hari terakhir itu? Coba kita buka Ibrani 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dengan perkataan lain, Petrus yang biasa membaca Torah, Nebiim dan Ketubim, dan kitab Yoel ini merupakan dari Nebiim, dia tahu makna dari kemudian daripada itu yang artinya hari-hari terakhir. Kapan hari-hari terakhir itu? Menurut penulis kitab Ibrani, zaman nabi-nabi itulah zaman dahulu. Atau zaman kita perjalanan itu zaman dahulu. Tetapi mulai dari zaman Kristus disebutkan zaman akhir. Jadi zaman dahulu Tuhan berbicara melalui nabi-nabi. Tetapi melalui zaman akhir, sejak zaman Kristus, dia berbicara juga melalui anaknya, Yesus Kristus. Tetapi sesudah Yesus naik ke surga, maka Yesus memenuhi kecurahan Roh Kudus sebagaimana yang terdapat dalam kitab Yoel 2:28 itu, dan itulah pada hari Pentakosta di mana Petrus bersama-sama dengan orang-orang percaya mula-mula itu, mereka berkumpul di ruang atas upper room, mereka berdoa seia sekata, sehati sepikir, dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Maka Tuhan pun menggenapi nubuatan itu, maka mereka penuh Roh Kudus dan mereka berkhotbah. Dan pada waktu mereka diledek oleh orang-orang yang anggap mabuk, Petrus berkata, jam berapa sekarang? Ini masih pagi. Ini bukan karena mabuk, tetapi ini merupakan kegenapan dari nubuatan Nabi Joel. Jadi kepada kita, termasuk juga kepada saudara Heri, Joel 2:28 ini dengan Kisah 2:17, itu merupakan nubuatan yang tergenapi sesuai dengan yang telah dibuatkan oleh Tuhan. Itu maknanya apa? Bahwa Joel itu adalah nabi yang benar. Kalau nubuatannya tidak terjadi, maka Joel bukanlah seorang nabi yang benar. Dan Petrus juga bukan seorang rasul yang benar. Karena Petrus itu tidak mengikuti atau menghidupkan atau mengalami apa yang telah dinubuatkan. Pertanyaan kedua, bagaimana memastikan apakah seseorang yang disebut nabi itu benar-benar nabi yang benar, bukan nabi palsu? Katakanlah ada seorang yang mengklaim dirinya, saya nabi. Atau ada orang, sekelompok orang menyebutkan si A atau si B itu nabi. Bagaimana kita memastikan? Di malam, sebenarnya kita sudah bahas ya, sifat nabi yang benar. Yang pertama, nubuatannya
atau pengajarannya atau perkataannya itu harus selaras dengan Torah dan juga dengan kesaksian. Kesaksian itu ialah semua yang berkaitan dengan Torah. Dengan kata lain, selaras dengan firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama dan buat kita sekarang tentunya juga dengan kitab Perjanjian Baru, ya. Sesuai dengan pengajaran, instruksi, direction, sesuai dengan testimoni atau teudah, ya, yang sesuai dengan konfirmasi atau pengesahan. Kemudian Yeremia 28:9, kalau dia seorang nabi yang benar, nubuatannya pasti digenapi. Kecuali nubuatannya itu bersyarat. Tapi kalau nubuatannya itu nubuatan yang disebut dengan nubuatan unconditional, maka bagaimanapun pasti akan tergenapi. Yang ketiga tentunya, kehidupannya adalah kehidupan yang selaras dengan Injil, di mana kehidupannya itu adalah kehidupan yang benar, yang suci, yang kudus, seperti pohon. Dari buahnya lah kita kenal pohon itu baik atau tidak. Dan yang terakhir, tentunya yang menerima Yesus Kristus sebagai insan manusia yang datang sebagai manusia, dan juga tentunya yang sepadan dengan itu, yang menerima Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai ilahi, divine person, bukan hanya manusia biasa. Jadi inilah secara prinsip garis besarnya. Namun tentunya dengan melihat kehidupan orang itu dari hari ke hari dan juga ajarannya, kehidupannya, maka kita pun akan dapat memastikan dengan membandingkannya dengan Taurat dan kesaksian dan kehidupannya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dia itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Inilah yang bisa kami berikan sebagai jawaban. Terima kasih. Baik, saya percaya dengan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jeff Manulang, itu boleh kita pahami, dan oleh pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan menolong kita untuk lebih mengerti maksud dan rencana Tuhan untuk kebaikan kita masing-masing. Kita akan mengakhiri acara kita pada malam hari ini, namun sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa besok malam kembali kita akan bertemu untuk pembahasan tentang persepuluhan dan penata layanan. Kali ini yang akan membahas adalah Pendeta Wendell Mandolang. Untuk itu, sebagaimana saudara-saudara hadir pada malam hari ini, maka besok kami sangat berharap saudara-saudara juga akan mengikuti akan acara yang sama, di jam yang sama, melalui layanan Zoom meeting ini dan layanan yang lain yang diberikan selama ini untuk saudara ikuti acara ini. Kita akan akhiri acara ini dengan doa. Kami menyerahkan Pendeta Jeff Manulang untuk berdoa bagi kita semua. Pendeta Manulang, kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terimalah segala ucapan syukur, puji, hormat kami kepadamu. Oleh karena pada malam hari ini Tuhan berkenan memberikan kami waktu, kesempatan untuk mendengarkan uraian firman Tuhan. Bagaimana Abraham, Bapak orang percaya, oleh karena dia percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Dan sebagai bukti kebenaran itu, dia bersama dengan seisi rumah tangganya dan keturunannya menyerahkan diri untuk menerima sunat sebagai tanda perjanjian. Demikian juga Kristus sebagai pembuka perjanjian baru telah memberikan kepada kami teladan menerima perjanjian Tuhan, menyatakan iman kami melalui baptisan. Baptisan sebagai simbol bahwa kami disatukan dengan Kristus, baik dengan kematiannya, baik dengan penguburannya, dan tentunya juga dengan kebangkitannya. Agar oleh kuasa Tuhan, kami mati terhadap dosa, dan tidak tertarik lagi dengan segala kenajisan, kekotoran, dosa-dosa. Tetapi kami bangkit kembali, mengenakan Kristus, mengenalkan hidup baru, dengan tabiat, dengan karakter yang suci, yang murni dalam kebenaran Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum dibaptis, atau mungkin yang sudah pernah dibaptis tapi telah meninggalkan kebenaran Tuhan. Saudaraku, terimalah panggilan Tuhan. Berikanlah dirimu dibaptis pada hari Sabat ini. Mengapakah engkau ragu-ragu? Bangkitlah, berilah dirimu dibaptis. Dosa-dosamu akan diampuni.
dan engkau akan menerima Roh Kudus. Jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu, sebab saat ini adalah hari perkenanan itu. Detik ini adalah detik keselamatan itu. Terima kasih Bapak atas panggilanmu, dan biarlah umat Tuhan yang bergabung dengan Zoom meeting ini mengambil keputusan agar hari Sabat mendatang ini menyerahkan diri untuk diselamatkan bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu Bapa, sertalah kami sepanjang malam ini untuk istirahat, dan besok kami akan bangun kembali di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah acara kita malam hari ini sudah berakhir. Kita akan kembali bertemu besok malam. Tuhan memberkati kita semua.